Bagaimana jika suatu saat nanti dunia akan berada pada satu masa di mana umat manusia akan mencapai titik tertinggi di dalam bidang ilmu pengetahuan? Perubahan sosial apa yang akan terjadi di masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap peradaban umat manusia? Sebelum kita membahas materi konten ini secara spesifik dan mendalam, saya akan melakukan disclaimer terlebih dahulu agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Yang pertama, di sini saya sedang tidak menciptakan sebuah tesis maupun jurnal baru. No, saya tidak sedang menciptakan jurnal ataupun tesis baru. Berbagai sumber dan referensi dalam materi konten ini ada beberapa tesis yang sudah dituliskan pada tahun 1800-an, bahkan di bawah tahun 1800-an pun ada. Maka itu berarti konten ini bukan sebuah barang baru ataupun jurnal dan tesis ini bukan barang baru. Dan yang kedua, saya tidak pernah mengklaim apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran, tentu tidak. Bahkan dalam konten ini saya akan menguji tesis itu dan saya ingin berdiskusi kepada teman-teman semua di sini, apakah dengan berbagai fenomena yang terjadi saat ini, berbagai tesis yang dituliskan di masa lalu, adakah possibility-nya atau adakah kemungkinan dari berbagai tesis maupun jurnal yang tertulis itu bisa terjadi dalam waktu beberapa tahun ke depan, bisa 15 tahun ataupun bahkan puluhan tahun ke depan. Nah, itulah tujuan saya untuk membahas konten ini. Jadi kalau seandainya ada berbagai pernyataan, teori maupun tesis saya yang kurang berkenan atau menyakiti hati kalian secara personal, kelompok dan golongan dan lain sebagainya, saya mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk apapun. Tontonlah video ini dengan pikiran yang terbuka dan melihatlah dari berbagai perspektif yang berbeda. So, enjoy this video. Sampai sejauh mana ilmu pengetahuan akan membawa peradaban umat manusia? Sebenarnya ini sebuah pertanyaan paradoks ya. Bahkan pertanyaan ini pun pernah dipertanyakan juga oleh seorang nihilis bernama Friedrich Nietzsche. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika suatu saat nanti peradaban umat manusia akan mencapai level tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan? Perubahan sosial apa yang akan terjadi di masyarakat? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Namun pertanyaan ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan paradoks lainnya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya kita mengukur sebuah entitas peradaban umat manusia mencapai ambang batas ilmu pengetahuan? Karena ambang batas ilmu pengetahuan umat manusia itu tergolong relatif dan dinamis. Saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana kalau ilmu pengetahuan itu terbilang relatif dan juga dinamis. Pada tahun 90-an dan awal tahun 2000-an ada sebuah teknologi yang disebut dengan telepon seluler atau handphone. Pada zaman itu, handphone hanya bisa digunakan untuk telepon, SMS, dan teknologinya hanya bisa menggunakan infrared. Namun belasan tahun kemudian, handphone itu bertransformasi, teknologi itu bertransformasi. Maka itu kesimpulannya, ambang batas ilmu pengetahuan umat manusia pada tahun 90-an dan awal tahun 2000-an ya seperti itu ambang batas ilmu pengetahuannya. Namun belasan tahun kemudian mereka berkembang, berinovasi, bertransformasi, dan ambang batas ilmu pengetahuan di tahun ini ya seperti ini. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi belasan ataupun puluhan tahun ke depan. Maka seperti yang gue bilang tadi, pertanyaan itu akan menimbulkan pertanyaan paradoks lainnya. Jadi sampai sejauh mana ilmu pengetahuan akan membawa peradaban umat manusia, tentu saya tidak tahu dan saya tidak bisa memastikan hal itu karena sifatnya opini dan juga argumentatif gitu. Tetapi ini di luar daripada konteks keagamaan ya. Karena di dalam keagamaan kita menyadari dan meyakini bahwa suatu saat bumi ini akan musnah dan lain sebagainya dan terjadi kiamat yang tertulis sesuai dengan kitab keagamaan. Nah, di luar daripada konteks keagamaan, ini secara sains, saya melihat dari perspektif saya pribadi, ada beberapa sektor yang mungkin akan menjadi fokus dunia.
seperti misalnya space exploration, kemudian artificial intelligence, robotika humanoid dan lain sebagainya. Dan kemudian bisa juga blockchain mechanism, kemudian digital or virtual money, dan selanjutnya bioteknologi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari persoalan ini yang paling sangat serius sebenarnya, dan ini sering diperdebatkan atau didiskusikan oleh berbagai akademisi dan juga para pemimpin dunia berkaitan dengan iklim. Bagaimana jika dalam waktu puluhan tahun ke depan bumi ini sudah tidak layak dihuni oleh umat manusia? Apa yang akan dilakukan oleh umat manusia? Maka tentunya umat manusia akan mengaktifkan survival mode. Survival instingnya akan aktif, bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup. Maka seperti yang saya katakan tadi, space exploration itu sangat penting dan sangat mungkin menjadi fokus daripada dunia di masa depan. Karena kalau seandainya bumi ini sudah tidak bisa layak lagi dihuni, maka yang paling masuk akal, paling logis adalah mencari tempat baru untuk bisa dihuni oleh umat manusia. Nah, yang menjadi problemnya adalah apakah manusia itu bisa bertahan dengan cuaca atau suhu yang berbeda di bumi, baik itu mungkin secara suhu sangat panas atau sangat tinggi, kemudian suhu yang sangat rendah dan lain sebagainya. Maka itu ada possibility yang sangat terbuka lebar atau sangat besar bahwa akan ada terjadi rekayasa genetik atau manusia akan direkayasa dibuat menjadi menyatu dengan teknologi seperti misalnya hybrid robotik yang kita kenal seperti cyborg dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Ya, ini secara teoritis jawabannya iya, benar. Ini sangat benar. Misalnya gini, robotika humanoid kemudian juga artificial intelligence, Tuhannya adalah manusia karena manusia yang menciptakan sistem data itu. Jadi kalau lu misalnya mempertanyakan atau bertanya kepada artificial intelligence, contohnya misalnya Gemini AI ataupun ChatGPT, lu bertanya ke mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menyebutkan nama orang tersebut atau sebuah perusahaannya. Maka itu tentunya sebuah perusahaan ataupun seseorang yang menciptakan atau merancang data tersebut menjadi sebuah artificial intelligence atau robotika humanoid, ya tentunya orang-orang tersebut akan menjadi Tuhan atas apa yang mereka ciptakan. Itulah sebuah perspektif yang benar-benar harus kita bisa terima. Dan itu tuh sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah manusia membutuhkan Tuhan? Iya, saya membutuhkan Tuhan. Saya nggak tahu yang lain, tapi yang pasti saya membutuhkan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya benar-benar menyadari bahwa saya membutuhkan Tuhan. Ini sangat menarik. Ada berbagai buku dan juga tesis ilmiah dan jurnal ilmiah, bahkan ini dituliskan oleh seorang teolog Kristen yang bernama Bart D. Ehrman, kalau gue nggak salah itu namanya. Beliau menyampaikan bahwa penyusunan kitab kanonisasi Kristen itu penuh dengan muatan doktrinal atau beberapa suku kata dan berbagai kalimat, kemudian ada berbagai teks-teks yang ditambahkan, atau bahkan berbagai tulisan-tulisan itu membuat manusia seharusnya sadar bahwa ada sebuah paradoks mengenai ilmu pengetahuan. Contohnya gini, dia menuliskan atau menggambarkan sebuah kalimat yang tertulis dalam Alkitab Kristen. Kitab Kejadian dimulai dari awal penciptaan manusia sampai kepada manusia jatuh ke dalam dosa. Ada sebuah kalimat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan berbagai teks itu sebenarnya dipengaruhi atau diambil dari berbagai teks-teks Mesopotamia kuno ataupun epos-epos Mesopotamia kuno, kira-kira gitu. Nah, di kitab Kejadian itu ada sebuah kalimat yang tertulis seperti ini. Sekarang manusia itu sudah sama seperti kita, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Kenapa manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Karena manusia memakan buah pengetahuan. Dia mengatakan ini bukan berbicara tentang simbolis ataupun perumpamaan dan lain sebagainya, tetapi menggunakan kalimat denotatif sesuai dengan teks yang tertulis di situ. Maka kuncinya di sini adalah jika manusia ingin setara dengan Tuhan, maka tentunya kuncinya di sini adalah ilmu pengetahuan. Seperti yang tertulis dalam teks Alkitab, dan itu dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa manusia saat ini sudah sama seperti kita,
tahu mana yang baik dan tahu mana yang jahat. Jadi kuncinya di sini adalah ilmu pengetahuan. Apakah agama yang ada saat ini suatu saat di masa depan akan digantikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Dan agama-agama yang kita anut hari ini itu akan menjadi sebuah mitologi kuno. Ada berbagai tesis, buku, dan jurnal ilmiah, bahkan itu bukunya ratusan dan sudah dipublikasikan, bisa Anda baca, bisa Anda beli, dan lain sebagainya. Ada yang ditulis pada tahun 1800-an, bahkan di bawah itu pun ada. Nah, dari berbagai buku-buku itu, ada beberapa yang sudah saya baca. Nah, saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana. Mereka mengambil sumber dan referensi dari berbagai fakta-fakta historis yang sudah terjadi dan dicatat dalam literatur sejarah dan juga epos-epos kuno.